Yo guys, balik lagi di channel Ekas Project. Nah, sekarang Ekas Project akan membahas tentang kisah inspiratif Zawin Nur, komika backpacker ke pelosok Indonesia. Bagi pecinta traveling, siapa yang tidak mengenal sosok Zawin Nur Ikram, stand up komedian yang kini lebih banyak melangkah buana di puncak gunung dan pelosok Indonesia dibanding berpetualang dari panggung ke panggung untuk open mic. Oke, lanjut. Keinginan terpendam sejak lama. Zawin mengakui bagaimana dirinya telah sejak lama mendambakan untuk berkeliling Indonesia, yang pada saat itu ia mulai mencintai gunung sejak 2010. Saat itu pula ia membuat bucket list perjalanan kemana saja tempat yang akan ia jelajah. Sayang tidak pernah kesampaian karena kesibukannya berkuliah dan meniti karir. Setelah masuk dalam tiga besar di ajang kompetisi stand up komedi di salah satu stasiun televisi swasta, Zawin melanjutkan prestasinya sebagai komika dengan meraih juara ketiga di ajang Maharaja Lawak Mega di Malaysia. Mimpi petualangnya sempat tertunda karena kesibukannya sebagai komika mengisi acara dari panggung ke panggung untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Tapi sayangnya, secara tidak sadar persiapan dan tabungannya untuk menjalani biduk rumah tangga kandas. Dari sanalah ia mulai mencari pengalihan pikiran, hingga akhirnya jiwa petualangnya kembali membara. Zawin sejatinya sempat ragu dengan petualangannya itu. Sempat ada penolakan dari dirinya bahwa perjalanannya bukanlah untuk pelarian patah hati karena perempuan. Hingga akhirnya ia tahu bahwa hakikat perjalanan ini ialah bertujuan untuk mencari tujuan. Awalnya gue nunda perjalanan kini karena gue enggak punya orientasi begitu. Gue jalan sebenarnya untuk apa? Gue enggak mau juga karena dia. Wanita ini tidak sehebat itu sehingga bikin gue ngegembel di jalanan. Ungkapnya menggebu-gebu. Oke, lanjut. Ekspektasi tak sesuai realita. Zawin memulai perjalanannya dari tanah Kalimantan di desa Juhu yang dihuni oleh suku pedalaman Dayak. Untuk menuju desa tersebut, Zawin harus berjalan kaki di hutan belantara Kalimantan selama 2 hari. Menurutnya, hutan belantara yang harus ia lalui saat menuju desa Juhu merupakan yang terseram sepanjang petualangannya. Banyak pacet dan lintah yang ia temui. Perjuangan panjang dan melelahkan menuju desa Juhu bagi Zawin sebanding dengan pengalaman berkesan yang ia dapat selama di sana. Zawin sempat berpikir jika desa yang ditujunya selayaknya film-film gambaran suku Dayak, dipenuhi sosok yang menyeramkan dan primitif, tapi faktanya itu jauh dari bayangan. Dia berkata, "Gue ketika sampai di sana ada badan penerimaan tamu desa yang paling gokil. Gue cerita dikasih buah gitaan. Itu tuh buah hutan. Dia tumbuhnya cuma di hutan aja di belantara. Gue cerita itu enak banget, katanya ya udah nanti di hutan aja. Di kebun saya diambil aja semua," ungkapnya. Jam 10 malam dia atau orang Dayak pulang. Jam 12 datang lagi ngasih tuh buah gitaan. Jadi artinya dia pulang, dia ngambil ke hutan, dia memanjat, dia balik kasih ke kami. Gue nggak pernah dapat keramahan yang sebegini luar biasanya, lanjutnya. Pengalaman lainnya yang tak kalah menarik adalah ketika Zawin mengunjungi Kepulauan Sangihe, Sulawesi. Ia menemukan masyarakat yang menjadikan kucing sebagai santapan selayaknya lauk pauk sehari-hari. Di saat mayoritas penduduk Jawa menjadikan hewan manis berbulu itu sebagai peliharaan yang ia sayangi. Mengenal hal itu, Zawin menilainya hanya soal faktor kebiasaan. Sama halnya seperti memakan ikan dengan cara memasak saat hewan itu masih hidup lalu dipukul agar tidak bergerak dan mati. Oke, lanjut. Tanpa teman dan kerabat. Komika kelahiran 22 Agustus 1991 ini memang enggan terlalu memikirkan matang perjalanannya. Pada prinsipnya ia pergi karena senang, sehingga apapun prosesnya bisa ia nikmati dengan sukacita, termasuk pencarian teman seperjalanan. Pria lulusan strata 1 pendidikan bahasa Inggris UIN, Syarif Hidayatullah itu ternyata memiliki cara unik mencari teman mendaki atau berjalan seperti melalui media sosial.
ia mencari rekan yang bersedia menampungnya. Dia berkata, dari Instagram gue dari Sulawesi nih, jalurnya kesini ada yang mau nampung nggak? Terpaut target aja. Ada yang tawarin di Tentena, gue datang, ya udah ceritanya. Dari sanalah kemudian jaringan di berbagai pelosok Indonesia terbangun. Orang yang menampungnya punya saudara atau kenalan di suatu tempat yang kiranya bisa ia tumpangi. Karena secara kebetulan kediaman itu berada di daerah yang hendak ia tuju. Satu titik yang membuatnya cukup was-was itu tuh karena berniat ke Miangas, Sulawesi, ujung utara Indonesia, tapi ia tidak memiliki kawan dan kerabat. Menaiki kapal Pelni yang singgah seminggu sekali, sempat terbesit rasa ingin kembali naik kapal dan kembali pulang. Dia berkata, di pinggir kapal gue duduk 1 jam lebih. Gue sandarin ke depan tas gue biar kelihatan gue ini backpacker. Tentara lewat-lewat, gue diem aja. Sempat kepikiran naik kapal lagi karena posisi agak takut, belum kenal siapapun. Akhirnya ada tentara yang nyamperin seluruhnya. Bermodalkan muka cukup memelas karena keadaan yang cukup ketakutan saat itu, ia pun mendapat bantuan dan diperolehkan menginap di asrama Angkatan Laut. Setelahnya ia mulai berkeliling kampung dan akhirnya mulai mengenal beberapa orang di sana. Seminggu kemudian ia kembali ke Sangihe dan di sana pula ia merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jauh dari keluarga sebagai muslim minoritas di tengah mayoritas penduduk beragama Katolik. Oke, lanjut. Taklukan Nepal dan tulis buku. Taklukan Nepal dan tulis buku, coy, maksudnya coy. Pria yang pernah menjadi santri selama 6 tahun lamanya di Banten itu kerap tidak setuju dengan istilah menaklukkan. Tapi dia akui ia sudah memiliki jadwal perjalanan menuju Nepal, atau tepatnya mendaki puncak Island Peak atau sering juga disebut Imjase di pegunungan Himalaya, Nepal. Ucapnya, rencananya nanti gue September berangkat ke Nepal ke Island Peak. Island Peak itu salah satu puncak di pegunungan Himalaya di daerah Nepal di ketinggian 6.600 meter di atas permukaan laut, tuturnya dengan sorot mata antusias. Mendaki Island Peak bukanlah salah satu mimpi bagi Zawin, karena baginya dengan ketinggian 8.850 meter di atas permukaan laut, Everest sebagai puncak tertinggi dunia adalah angan yang ingin sekali ia jejaki. Namun di mata Zawin, Island Peak termanfaatkan terlantaran memiliki trek atau jalur pendakian dipenuhi salju yang belum pernah ia terasakan sebelumnya. Dia berkata, tapi tujuan utama gue bukan karena gunung tertinggi, tapi gue mau gunung yang ada esnya. Jayawijaya susah dan mahal, tergolong yang mahal sekali, dan esnya cuma ada di puncak. Lanjutnya, meski ia tidak menampik jika ada yang mengajaknya untuk mendaki gunung di tanah Papua itu, sangat mungkin akan bersedia. Sementara kini ia tengah fokus mempersiapkan pendakian di September nanti dengan melakukan latihan fisik seperti jogging 2 kali seminggu minimal selama 30 menit. Zawin merasa bangga bisa memiliki pengalaman berpetualang di banyak pedalaman Indonesia. Cerita sedih, bahagia, haru, serta unsur politik dan konspirasi yang ia dapati di pedalaman Kalimantan dan Sulawesi rencananya akan ia tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul Alasan Pulang. Dan Bali dia mungkin akan jadi tempat ia mau menuangkan semua ide liarnya. Dia berkata, kalau hakikat pendidikan itu untuk membuat manusia menjadi lebih manusia, buat gue perjalanan adalah untuk membuat rumah menjadi lebih rumah, ujarnya dengan segenap hati. Dengan tidak menghilangkan unsur dokumenter perjalanannya, cerita buku itu akan ia balut dengan kisah percintaan yang manis dengan nilai perjuangan masyarakat daerah, khususnya para pemuda yang berjiwa besar, yang mencoba membuat dan berbakti untuk Indonesia. Oke, lanjut. Bootcamp minimalis, buah manis pengalaman. Pria yang bercita-cita menjadi dosen ini memiliki pemikiran unik, khususnya dalam hal keuangan dan gaya hidup. Di saat kebanyakan pria mendambakan aneka barang bermerek, dia tidak maksudnya bermerek, coy. Oke, lanjut. Tidak dengan Zawin yang pakaiannya sekedar nyaman dipakai dan terlihat pantas di satu kondisi. Ia lebih memiliki menginvestasikan uangnya untuk pengalaman traveling. Ujarnya, ada orang yang menginvestasikan uang untuk barang, ada orang yang sorry coy, kelipet coy. Ya, soalnya ini
deg-degan coy. Entah kenapa coy, hati saya menjadi berdebar gitu. Oke lanjut. Ada orang yang menginvestasikan uangnya untuk barang. Ada orang yang menginvestasikan untuk keamanan, investasi dan segala macam. Ada juga orang yang menginvestasikan uangnya dalam bentuk pengalaman. Gue memilih untuk dalam bentuk pengalaman, ujarnya dengan semangat membara. Baju gue murah-murah, mana ada hype beast. Happy beast-nya itu hype beast-nya itu nggak ada. Cuk, gimana cuk? Kelibet cuk. Oke lanjut. Hype beast-nya itu nggak ada. Gue nggak ada hasrat untuk ke barang itu tidak begitu besar. Lanjutnya. Percaya tidak percaya, perjalanan selama 4 bulan ke pelosok tanah air. Setiap bulannya Zawin hanya menghabiskan tak lebih dari 50% uang yang biasa ia keluarkan ketika di ibu kota dalam sebulan. Ujarnya. Bukan karena gue hidup di Jakarta boros ya, tapi karena selama perjalanan gue numpang. Gue menempatkan diri gue selemah mungkin. Tapi gue sadar di sana gue harus mau nyapu ngepel, bantu-bantu ceritanya. Ia kemudian bercerita sebagaimana ia ditampung oleh TNI Angkatan Laut saat tidak punya tempat bernaung di Miangas, Sulawesi. Beberapa relasi pertemanannya di media sosial, media komunitas, dan organisasi ia gunakan sebaik mungkin. Begitupun sebaliknya saat orang butuh bantuan ia pun berusaha menolongnya. Nah coy, semoga cerita tadi bisa menginspirasi kalian semua coy. Ya, amin. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya coy, agar tidak ketinggalan info-info menarik dari Ekas Project. Sampai bertemu di video selanjutnya coy. Bye. Oh iya coy, sorry coy, soalnya maksudnya sorry saat tadi gua miso itu apa sih ya, berkata kotor seperti itu. Nah itu coy, itu jadi coy. Oke coy, bye.